Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ini darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإحساء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila saybu syaruha ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah yang ke 75. Man dhanna fika kulutfihi an qadarihi fadzalika biqusuri nadharihi. Siapa yang mengira bahwa kelembutan Allah terlepas dari takdirnya, maka hal itu lantaran dangkalnya pandangan imannya. Ini makna atau arti terjemahnya. Maksudnya, barang siapa mengira pada datangnya ujian-ujian dari Allah
datangnya pemberian Allah, pada pemberian yang berupa perkara-perkara yang pahit. Kemudian dia menyangka bahwa di dalam perkara itu tidak ada kasih sayang Allah lagi yang dilimpahkan pada dirinya. Ada sebuah fi'ilnya Allah, fi'il kudratnya Allah, tapi di dalam fi'il kudrat itu tidak ada sifat kelembutan Allah, maka ini mustahil. Di setiap kudratnya Allah pasti di dalamnya ada kelembutan Allah. Apabila ada orang yang tidak melihatnya, maka itu karena dia tidak bisa memandang Allah dengan benar, nggak pernah ngaji tauhid, nggak pernah hatinya melihat karunia Allah hingga menganggap di dalam kejadian yang dia terima tidak ada pertolongan Allah, nggak ada kebaikan dari Allah. Maka ini bukan karena tidak adanya, tapi karena diri kamu yang jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menyangka bahwa pada setiap ujian, setiap musibah yang menimpa kita di dalamnya tidak ada lagi kelembutan Allah, maka itu karena dangkalnya pandangan mata hati kita. Apabila kita mau berpikir dengan sungguh-sungguh, maka pasti kita akan menemukan pada setiap takdir Allah itu ada kelembutan, ada anugerah yang baik di dalamnya, baik itu sebelumnya atau bersamaan dengan takdir itu atau sesudah datangnya takdir itu. Ini kelembutan itu enggak selalu datang bersamaan dengan sebuah musibah. Bisa juga kelembutan Allah itu datang sebelumnya, bisa juga kelembutan itu datang setelahnya. Tidak selalu datang bersamaan dengan adanya ujian yang Allah berikan pada kita. Tapi karena pendeknya cara berpikir seseorang, maka akan terasa beratlah sebuah musibah dan dia hanya merasakan sakitnya saja tanpa dia bisa melihat ada kelembutan Allah di dalamnya. Hikmah ini masih bersambung pada hikmah yang sebelumnya, itu bicara apa? Untuk meringankan ujian yang diberikan Allah, maka kamu harus tahu siapa yang mendatangkan ujian itu dan siapa yang mengambilnya. Kalau kamu kenal dengan yang mengambilnya itu, maka kamu gak akan merasakan beratnya ujian. Kemarin dicontohkan apa? Seorang yang di dalam gelap, kemudian dipukul. Ketika lampunya nyala, dia melihat yang mukul ternyata ibunya, maka dia gak akan, dan pukulan tadi akan segera hilang. Apalagi sejak dipukul awal dia sudah tahu yang mukul ibunya, maka sakit itu nggak akan dirasakannya, gitu loh.
Lah, yang membuat dia bertambah sakit, tambah berat apa? Karena dia nggak tahu siapa yang mukul. Sampai menganggap, wah ini jahat banget yang mukul ini. Ketika di hatinya merasa ini yang mukul jahat banget, tambah terasa sakit tiap-tiap musibah itu. Hingga dianggap nggak ada kasih sayang di dalamnya. Ini kedangkalan cara berpikirnya. Ini kebodohannya dalam memandang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepahit apapun ujian itu, pasti di dalamnya ada kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah ini akan bicara kelembutan apa saja yang didatangkan oleh Allah pada tiap-tiap musibahnya. Kelembutan apa saja yang diberikan oleh Allah. Maka sebagian dari kelembutan yang menyertai musibah-musibah yang didatangkan kepada hamba-hambanya, ini kelembutan. Berarti ada kasih sayang yang Allah limpahkan dalam tiap-tiap musibah. Apa diantaranya? Satu, bahwa seorang hamba bisa menjadi orang yang mau mendekat kepada Allah, terbuka hatinya untuk munajat dan lebih banyak merendahkan diri daripada masa sehatnya. Apa yang pertama? Yaitu seseorang akan jadi hatinya mau mendekatkan diri kepada Allah. Waktu sehat, mulutnya nggak pernah nyebut nama Allah. Waktu sehat, nggak pernah ngelirik masjid. Waktu sehat, nggak pernah kumpul ke majelis taklim. Begitu dikasih sakit, mulutnya jadi mau menyebut nama Allah. Itu kelembutan Allah. Jangan dikira kenapa saya dibikin sakit begini, sakit banget. Iya, sakitnya mah ya sakit. Biar kamu nazar tetap sakit, tapi akan berkurang kalau kamu tahu ada hikmah di dalam setiap ujian. Ada kasih sayang yang Allah letakkan pada setiap ujian itu. Maka melihatnya kita pada kelembutan Allah itu akan mengurangi rasa sakit yang kita terima. Tapi apabila kita nggak bisa melihat itu, yang ada, yang tersisa hanya tinggal rasa sakitnya, sementara kita tidak bisa memandang ada kelembutan Allah di dalamnya. Terbuka hatinya untuk munajat. Ya Allah, sembuhkan. Ya Allah, lancarkan. Ya Allah, lapangkan. Ya Allah, mau munajat dia tadinya boro-boro munajat sama Allah, pakainya otak, mikir dong lu, nih kama ini begini, nggak ada munajat sama Allah, nggak ada. Proyek semuanya harus bikin belajar, proyek. Begitu dibikin ambruk, baru ya Allah, mau munajat dia, mau minta pertolongan Allah, mau minta jalan keluar dari Allah, hingga dia lebih banyak merendahkan diri kepada Allah daripada masa sehatnya. Kan kita ini dituntut untuk apa? Senantiasa merendahkan diri. Merendahkan diri itu maksudnya menghambakan diri, gitu loh. Menghinakan diri itu namanya sifat seorang hamba itu ya hina, ya rendah, ya. Nah, orang yang masih dalam keadaan sehat, kaya,
banyak kawannya, perkasa, jauh dari mau merendahkan dirinya kepada Allah. Maka karena Allah sayang pada dia, Allah jadikan sakit, Allah jadikan kurang, Allah jadikan kawannya habis, Allah jadikan hingga apa? Dia mau merendahkan dirinya kepada Allah. Maka itu bagian dari kelembutan yang Allah letakkan di dalam tiap musibah pada diri hamba-hambanya. Terus kelembutan yang kedua yang Allah letakkan adalah seseorang bisa menundukkan nafsu dan menghilangkan kekuatan nafsu dan bisa merusak sifat-sifat nafsunya, yaitu yang namanya nafsu itu senang pada maksiat dan kuat tertariknya pada dunia. Nafsu itu sifatnya apa? Kalau suruh maksiat getol maksudnya. Itu sifat nafsu. Kalau diajak kepada yang menyenangkan, cepat. Kalau diajak sama yang pahit-pahit, entar-entaran. Maka orang yang dibikin oleh Allah terjadinya sebuah musibah, maka akan bisa menundukkan nafsu, menghilangkan kekuatan nafsunya untuk maksiat, dan bisa merusak sifatnya nafsu yang senang maksiat. Hingga ketika terjadi yang demikian, hilanglah kesempatan seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Gak usah sakit yang berat-berat, kamu sakit gigi aja yang biasanya dugem, kira-kira berangkat gak dugem? Alah boro-boro suruh dugem. Orang dengar orang ngomong aja sakit, suruh dagdung apa nggak senut. Ini untung dibikin sakit gigi. Jangan dianggap kenapa kok sakit banget. Oh, nggak ngerti dia. Ketika dia hanya merasakan sakit giginya saja tanpa melihat ada kelembutan Allah di belakang itu, maka yang tersisa hanya ya pedihnya saja, perihnya saja. Tanpa akan berkurang rasa sakit itu dengan dia nazar kepada kelembutan Allah. Jadi orang yang merasakan sakit, yang sakit dari tiap-tiap musibah itu tidak berkurang karena dirinya tidak bisa melihat pada kasih sayang Allah di dalam tiap kejadian itu. Begitupun yang lain-lainnya. Artinya Allah berikan kita sakit, ya ada faedah-faedah yang lain. Terus yang ketiga, bentuk kelembutan yang Allah letakkan dalam tiap-tiap musibah, yaitu bisa mempunyai amalan batin. Yang tadinya dia mikirin cuman amal dohir, sholat, wirid, sedekah, amal ibadah, haji, umroh, amal dohir. Ketika dijadikan musibah, maka dia punya kesempatan untuk memperbanyak amal batin. Apa amal batinnya? Seperti merasa butuh pada pertolongan Allah, timbul rasa sabar dalam dirinya, timbul keridhaan kepada Allah, timbul tawakal kepada Allah. Ini nggak akan muncul kalau kita nggak bisa melihat ada pertolongan Allah di dalam tiap-tiap kejadian yang Allah berikan kepada kita.
Jadi sifatnya hati atau amal batin ini mulai muncul dengan adanya musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Terus benci dirinya kepada dunia dan ingin segera bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sesungguhnya sebiji gandum. Kamu tahu biji gandum? Darrah. Biji gandum, gandumnya aja kecil. Biji gandum itu kayak beras itu, kayak gabah itu. Itu ada bijinya lagi yang kecil sekali. Apabila kamu punya amal batin sebesar biji gandum, maka amal itu lebih utama dari amal dohir kamu yang segede gunung. Jadi jangan ente iri lihat orang yang punya amal dohir gede-gede, jangan iri. Hajinya tiap tahun, sedekahnya miliaran. Kenapa? Nggak punya amal batin dia. Kamu nggak pernah haji, nggak pernah sedekah, nggak pernah, tapi kamu punya amal batin. Yang satu amal batin yaitu apa? Merasa ridho kepada pemberian Allah, butuh kepada pertolongan Allah. Ini pahalanya melebihi amal dohir yang bergunung-gunung. Jadi jangan kecil hati apabila kita tidak diberikan amal dohir, tapi Allah berikan kepada kita amal batin, dan itu lebih utama dari amal dohir yang bergunung-gunung. Nabi SAW bersabda, ketika seorang hamba dikasihi oleh Allah, maka dia akan memberikan musibah kepada hambanya, dan apabila bersabar, maka Allah benar-benar menjadikan hamba itu sebagai kekasih Allah. Dan apabila hamba itu ridha, maka Allah akan menjadikannya sebagai rijalullah, sebagai pendamping atau khalifatullah di muka bumi ini. Coba. Sabar, nerima musibah, habis itu ridho nerima musibah. Ini berat, ya? Ini amal batin yang luar biasa. Baik itu terjadinya pada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain yang menjadi kerabat kita, saudara kita. Ridho ini pemberian Allah, ada hikmah di dalamnya, ada jalan keluar di dalamnya, akan ada muncul kebaikan di dalamnya. Jadi sabar, kemudian hatinya ridho, dan senantiasa iftikor kepada Allah. Nabi SAW bersabda, aku melihat timbangan turun dari langit. Ada timbangan mizan, timbangan yang akan dipakai di akhirat turun. Ini suatu hari Nabi melihat timbangan itu. Lalu diletakkan aku pada salah satu timbangan itu. Nabi diambil, ditaruh di salah satu timbangan itu. Terus dan diletakkan seluruh umatku di timbangan yang satunya. Maka timbanganku unggul. Nabi ditimbang. Kok nabinya? Amal batinnya satu aja nggak bisa. Ini salah nabinya ditimbang. Maka Nabi unggul dari umat. Lalu diangkat lagi Abu Bakar di satu timbangan dan diletakkan seluruh umatku di timbangan yang lain. Dan timbangan Abu Bakar menang. Coba.
Kayak apa amal Sinda Abu Bakar itu? Maka timbangan Abu Bakar menang tidak akan bisa kalian mengungguli amalnya Abu Bakar karena ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Amal apa ini? Amal apa? Batin. Ya, Abu Bakar amal zahirnya biasa. Tapi ada amal batin yang mengalahkan seluruh manusia ditimbang juga. Ini bentuk bahwa dalam setiap musibah yang Allah letakkan ada kasih sayang Allah di situ yang kalau kamu terima, kamu ridho, kamu akan diangkat oleh Allah hingga kamu punya amal yang mengalahkan amalnya yang lainnya. Jangan dianggap kenapa saya dibikin begini, kenapa dibikin begini, kenapa. Ini rasa nafsu kita selalu begitu bicaranya. Tapi disinilah fungsinya akal mengontrol, akal jadi kendali, akal nyetir kita hingga kita bisa berjalan pada jalan yang sesuai dengan para pendahulu kita. Kalau nggak ada akal yang jalan, rasa akan kuat menyetir kita, rasa akan membawa kita jadi nggak ridho, jadi nggak sabar, nuduh orang lain, nggak melihat Allah. Ini yang membuat sakit itu bertambah berat. Udah cenut-cenut, hatinya panas, otaknya pusing, itu nggak bunuh diri aja untungnya begitu. Gara-gara nggak bisa melihat siapa yang mengantarkan semua itu. Terus yang keempat ada lagi kelembutan Allah yang Allah letakkan pada hamba-hambanya pada setiap musibah yang Allah berikan. Apa diantaranya? Akan menjadikan hamba bisa mengingat pada kematiannya. Kita ini paling jarang ingat, pernah? Enggak, setahun sekali. Kamu ingat mati berapa tahun sekali? Kalau ngelayat orang doang ya. Berarti kalau pas corona sering dong ya. Tiap hari ngelayat. Lah yang repot kalau pas nggak ada corona ini kan, orang mati 3 bulan sekali, berarti ingatnya mati 3 bulan sekali. Nabi SAW ditanya oleh Siti Aisyah, adakah nanti di hari kiamat orang yang akan dimasukkan kelompoknya para syuhada, kelompoknya orang-orang yang mati syahid dalam berperang, padahal dia bukan syuhada. Siti Aisyah nanya sama Nabi, ada nggak ya Rasulullah orang nanti bukan syuhada tapi masuk kelompoknya syuhada pada hari kiamat? Jawab Nabi, ada. Siapa ya Rasul? Kata Siti Aisyah, dia adalah orang yang bisa mengingat mati sehari 20 kali. Sehari saya ingat mati, kamu dikelompokkan orang-orang syuhada, dapat pahala syahid, dapat kemuliaan di akhirat. Nggak usah perang, nggak usah, cukup ingat sehari. Lah 20 kalinya ini repot. Lah kalau pas kamu lagi nonton TV, nonton tinju bola, mana ingat mati yang begitu. Bisa ingat mati kalau apa? Allah jadikan musibah, Allah jadikan sakit, Allah jadikan ya mau mati kayak saya, mau mati saya. Diingat mati aja. Oh itu istimewa, ingat mati itu jangan. Wong ingat mati itu bukan langsung mati, bukan. Kamu jangan kalau saya ingat mati nanti mati. Wong kamu ingat kaya juga kaya-kaya.
Ingat mati kok nggak takut mati gimana sih ya? Tiap hari kan banyak coba punya mobil ya, coba punya helikopter, ya nggak punya loh. Mendingan ingat mati, ada kebaikan di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam surga ada suatu tempat. Ini cerita isinya surga yang tidak bisa diperoleh dengan amal apapun. Tempat dibikin oleh Allah di surga, amal yang semua dikerjakan hambanya, nggak ada jalan untuk mencapai tempat itu juga. Tempat itu tergantung, kata Nabi. Nggak bisa pakai jalan darat, nggak bisa. Jalan laut ya nggak bisa, nggak ada lautan. Jadi gantung di atas. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, terus gimana cara kesononya? Gimana cara saya masuknya? Amal apa yang bisa bawa saya ke sana? Bagaimana orang-orang yang dimasukkan ke sana caranya masuk gimana ya Rasulullah? Bisa, kata Rasulullah, dengan terbang seperti burung. Allah berikan pada dirinya sayap. Lalu ya Allah, ya Rasulullah, untuk siapa tempat itu? Untuk orang-orang yang di dunia selalu mendapatkan musibah dan ujian, dan dia menerima dan ridho pada pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ibaratnya wanita, ibaratnya perempuan, ada jalan menuju surga, kamu akan diberikan jalan apa saja, kamu pilih dari pintu mana saja. Amalnya kalau kamu menerima di madu. Kata perempuan, saya nggak milih jalan itu, nggak apa-apa lah, saya tak milih jalan lain aja. Laki-laki begini, ini ada surga, tempat di surga, tapi syaratnya kamu nerima musibah terus dari Allah, ujian terus. Udah nggak di situ, nggak apa-apa lah, saya tak cari tempat lain aja. Padahal nanti kalau kamu sudah lihat tempat itu, coba dulu saya terima ujiannya Allah ya, indah banget, nyesel doang isinya. Kemudian di antara yang meringankan sebuah musibah yang Allah datangkan seperti hikmah sebelumnya adalah mengingat yang lebih sakit darinya, maka itu akan terasa ringan musibah itu. Kalau kamu pengen musibah itu terasa ringan, kamu sudah tahu itu datang dari Allah, tapi masih berat kamu rasakan, maka lihatlah musibah yang di atasmu, yang sakitnya di atas kamu. Kamu sakitnya apa namanya? Sakit gigi, sakit luar biasa. Ya ingat yang sakitnya corona gitu loh. Atau ingat yang sakitnya itu apa? Sampai dioperasi, sampai di. Ketika kamu bisa lihat dia sakit yang lebih berat, berarti ujian saya masih ringan, masih kecil. Lah yang kita jadikan contoh atau pandangan untuk paling jitu meringankan sakitnya siapa? Hah? Sakitnya para nabi. Nabi yang nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak punya kemaksiatan, diuji oleh Allah dengan rasa sakit, dengan kemiskinan,
dengan rasa lapar, dengan rasa dijauhi manusia, maka ujian kamu sebesar apapun ketika lihat ujian besarnya Nabi ringan. Kenapa? Saya penuh dosa ya Allah, ibadah saya sedikit, amal saya kurang, pantas kalau saya diuji. Kalau saya masih merasa berat, lihat ujian Nabi. Nabi siapa? Nabi masih terima ujian dari Allah, nggak pernah macam-macam, nggak pernah. Ini di antaranya siapa? Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Nuh alaihi salam, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita lihat sakit-sakitnya mereka, sakit kita akan terasa ringan, akan terasa kecil, akan terasa. Sebagaimana ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ayub alaihi salam, padahal beliau Nabi yang sangat soleh. Apa ujian Nabi Ayub? Pertama, diuji oleh Allah semua hartanya habis, peternakannya habis, sawahnya habis, tempat penyimpanan gudang-gudangnya habis. Tapi ketika semua itu habis, Nabi Ayub dikasih tahu, Nabi, semua harta kamu habis. Apa jawab beliau? Segala puji bagi Allah yang telah memberi dan mengambil. Allah maha terpuji, bukan marah, memuji Allah. Tandanya apa? Allah itu terpuji dalam segala keadaan. Ngasih terpuji, ngambil terpuji. Kalau kamu tahu hikmahnya, kalau kamu jauh pikirannya. Kalau enggak, ya kayak anak-anak. Kalau ngambil terpuji, kalau ngasih terpuji, kalau ngambil bapak nakal katanya, bapak jahat. Kalau ngasih bapak good, begitu diambil bapak jahat. Tapi lain dengan orang yang akalnya nggak kayak anak-anak. Apa? Ngambil terpuji, ngasih terpuji, nggak beda-beda. Oh, kalau ngasih 2 kali muji, kalau ngambil sekali, ya enggak, ngambil ya 2 kali muji, ngasih ya 2 kali muji. Jadinya derajat pujiannya sama, enggak berkurang. Yang kedua, diuji lagi, tempat tinggalnya runtuh ambruk hingga semua anaknya mati dan beliau serta istrinya pun terluka. Tapi beliau masih sabar dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberi dan mengambil segalanya. Yang ketiga, diuji lagi sakit selama 18 tahun. Dan yang muncul tulisannya, segala puji bagi Allah yang mengambil kesehatanku, ngasih kesehatan. Ketika istrinya ngomong, wahai Nabi Ayub, lalu kamu doa sama Allah minta dikasih sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Baru setahun sakit saya. Sehat saya udah puluhan tahun. Saya baru setahun sakit. 2 tahun sakit ngomong minta, baru 2 tahun. Artinya dia melihat kesehatan yang Allah berikan itu jauh lebih lama gitu loh. Ya kalau mau dihitung, mau dibanding-bandingkan, saya belum impas untuk bisa membayar sehat yang dulu diberikan Allah kepada saya.
Bagaimana sakit yang baru berapa tahun ini mau saya tuntut untuk disembuhkan. Nabi. Ya, kalau kamu kan acing, rumah sakit langsung. Baru acing doang, belum meler belum, rumah sakit. Ya Allah, sakit. Langsung teriak-teriak. Itu kelas kita begitu. Dan Nabi Ayub 18 tahun gak minta sembuh. Pas minta sembuhnya kenapa? Bukan gara-gara gak tahan sakit, bukan. Apa gara-garanya? Dia sedang di kamarnya, tiba-tiba di dekat jendela kamarnya dia dengar umatnya ngobrol. Oh no, itu gak sembuh-sembuh, kena azab dari Allah kali dia. Punya amal yang gak bener dia ini. Lah itu orang yang suudzon begitu kepada nabinya, maka hukumnya dosa. Maka Nabi minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan aku agar jangan ada orang yang berdosa karena aku. Bukan gak tahan, bukan. Gak mau sakitnya itu menimbulkan orang lain dosa. Kenapa? Menfitnah Nabi Nuh, suudzon sama Nabi Nuh. Maka barulah Allah kabulkan permintaannya. Maka Allah perintahkan Nabi Nuh untuk pergi dari rumahnya ke tempat yang jauh agar bisa diberikan obat untuk kesembuhannya. Jadi Nabi Ayub itu bukan sejak sakit udah meninggalkan kampungnya, bukan. Nabi Ayub nggak pernah terusir dari kampungnya, nggak pernah. Nabi Ayub tetap tinggal di dalam kampungnya. Yang ngomong Nabi Ayub diusir, orang yang nggak ngerti aja sifat-sifat para nabi. Nabi Ayub meninggalkan kampungnya setelah diperintah oleh Allah untuk pergi berobat. Sampai di suatu tempat yang jauh, bahkan istrinya pun ditinggal. Dia diperintah Allah untuk menginjak bumi. Setelah diinjak bumi, maka muncullah dua mata air. Yang satu untuk mandi, yang satu untuk diminum. Begitu selesai, Nabi Ayub kembali seperti 18 tahun yang lalu. Sempurna. Setelah itu kembali ke istrinya. Istrinya pangkling, assalamualaikum, mau cari siapa pak? Ayub. Oh yang bener Ayub. Sampai akhirnya punya anak lagi, banyak lagi anaknya. Hartanya Allah kembalikan lagi begitu banyak. Dan kesehatannya pun Allah kembalikan. Ini kisah beratnya Nabi Ayub. Kalau kita lihat akan meringankan sakit kita. Tapi jangan sampai ikut cerita orang-orang Yahudi, Nabi Ayub sakitnya belatungan. Wah itu bukan sakit. Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ini keistimewaan orang-orang yang ketika sakit dia bisa munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya yang membaca 21 kali dalam satu hari, Allahumma barik lana fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku ketika aku mati, dan berikan kepadaku kebaikan setelah aku mati. Maka kata Nabi, tidak akan dihisab oleh Allah segala nikmat dunia yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi kalau kamu ngerasa kamu maruk orangnya, maruk, tahu maruk? Kalau kamu pingin gak dihisab semua yang Allah berikan, maka Nabi mengajarkan doa ini dibaca setiap hari 21 kali hingga mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dia tidak akan dihisab oleh Allah. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, dia mengatakan siapa orangnya yang memperbanyak mengingat mati, maka akan dimuliakan oleh Allah pada 3 perkara. Yang pertama, dia akan mendapatkan karunia menjadi orang yang memperbanyak taubat. Orang kalau sudah ingat mati bawaannya apa? Taubat. Kenapa orang nggak mau taubat? Kadang-kadang ingat mati, dikit taubat, astagfirullah, astagfirullah, banyak dosa ya Allah. Itu ingat mati hikmahnya. Yang kedua, nafsunya akan menerima pembagian dari Allah, walaupun jumlahnya sedikit. Gak apa-apa ya Allah, terima ya Allah. Ini orang-orang yang ingat sama mati. Coba panjang umur, mana cukup, hari habis ini ya Allah. Yang ketiga, bersegera di dalam mendatangi panggilan ibadah. Asal ada azan, langsung datang. Asal ada perintah ibadah, langsung datang. Kenapa? Karena dia tahu dirinya sudah dekat-dekat mati. Maka yang dimaui punya amal yang banyak. Ketika ada panggilan, segera dia mendatangi tempat-tempat tersebut. Siapa orangnya yang lupa mengingat mati, maka akan diganjar oleh Allah 3 perkara. Yang pertama, malas bertaubat. Yang kedua, tidak akan ridho nafsunya kepada yang secukupnya. Cukup aja nggak terima ya. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, itu nggak seneng dia. Pengennya ada, bisa beli rumah ada lebihnya gitu loh. Allah itu kalau ngasih nggak pernah kurang, nggak cukup. Hati kita yang terasa kurang. Bukan ngasih yang kurang, bukan. Hatinya yang merasakan kurang. Yang ketiga, berat untuk ibadah. Itu pasti. Yang akan kamu alami ketika nggak pernah ingat mati, apa? Males taubat, nggak bersyukur pada pemberian Allah yang sedikit, dan ibadah berat. Nabi SAW bersabda, apabila kerbau dan sapi itu tahu susahnya kematian, maka kalian tidak akan melihat dan mendapatkan dagingnya dari sapi yang gemuk dan kerbau yang gemuk. Karena mereka akan sangat gelisah mengingat kematian. Coba. Jadi kerbau itu walau makan sogabrek itu nggak ingat mati, ngaus makan terus badan bisa. Kalau kerbau ingat mati, jadi kucing dia. Nggak bisa kamu potong, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada dagingnya. Makanya kalau ada orang kok gemuk-gemuk, lu nggak mau ikut mati ya lu.
Bertanya. Hidupnya tenang, nyaman, kayak nggak akan mati. Hati-hati ini. Apa namanya, kerbau itu perutnya ada semeter nggak? Perutnya kerbau ada semeter? Enggak, tinggi perutnya ada. Nah, perut kamu sejengkal ada? Kerbau yang perutnya segitu gede nggak pernah pusing mikir makannya. Padahal sekali makan, kamu yang cuma segini aja, ya Allah. Kerbau itu perutnya segitu, sekali makan gabrek-gabrek, tapi nggak pernah stres mikir makan saya besok mau gimana, enggak. Kamu yang segini doang, ya Allah, paling sepiring. Astagfirullah. Ini kadang ya, kita harus sadari ini betul-betul. Kalau enggak, kalah sama kerbau kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi penghuni padang mahsyar itu ada 1000 rasa malu. Coba di padang mahsyar ketika manusia dikumpulkan untuk disidang, akan kita jumpai nanti ada 1000 macam rasa malu. Paling rendah-rendahnya dari rasa malu itu adalah kematian. Dan di dalam kematian itu ada 99 tarikan dan 1000 pukulan pedang yang lebih ringan dari satu tarikan yang 99. Siapa orangnya yang ingin aman dari rasa malu itu, maka kata Nabi SAW, bacalah 10 kali sehabis sholat. Nabi mengajarkan kita sebuah doa. Di sini ada doanya ya. Allahumma inni a'adattu likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin ma syaa Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'in wa syiddatin wa syukrin lillah wa likulli a'jubatin subhanallah wa likulli dhanbin astaghfirullah wa likulli ma'siyatin inna lillah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dhikin hasbiyallah wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika seorang hamba sakit atau sedang bepergian, maka Allah menyuruhnya menulis sebuah amal soleh yang ketika ia kerjakan ketika sehat atau dalam keadaan mukim menetap.
Ketika seorang hamba itu diberikan rasa sakit oleh Allah, maka dia biasanya meninggalkan ibadah, sholat, yang biasa amalan tahajud hilang, yang biasa amalan wirid hilang. Maka kata Allah, maka Allah akan menyuruh malaikat menulis amal-amal soleh yang ia lakukan ketika sehatnya. Jadi jangan khawatir amal itu akan hilang. Kadang orang kan, ya Allah sakit, ya Allah sehatkan, ya Allah biar bisa amal. Sadari nih, itu bohong. Kalau kamu sehat terus mau ibadah lagi, itu kamu punya kepentingan nafsu di situ. Itu yang ngomong nafsu kamu. Kalau yang ngomong akal kamu, ini ngomongnya hadis. Apa? Bahwa apabila Allah bikin saya sakit, seberapa lama saya sakit, amal saya yang saya sudah biasa kerjakan tetap ditulis amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ente punya alasan apa untuk jadi sehat? Gak ada alasan. Kalau tetap minta sehat berarti nafsu. Bukan iman, bukan. Kalau iman maka kamu ridho dan amal yang kamu tinggalkan tetap ditulis oleh Allah. Kalau tetap minta sehat, ya Allah, masjid ya Allah, majelis taklim ya Allah, lama nggak kesana ya Allah. Jadi ada yang kita nggak sengaja itu terpengaruh oleh nafsu. Terus kelembutan yang kelima, seseorang dekat kepada dosa dan kesalahannya. Kalau kamu nggak pernah dikasih musibah, nggak pernah dikasih sakit, dosa ya lupa, salah ya lupa. Begitu dikasih musibah, dikasih sakit, akan terasa dekat dengan dosa, akan diingat, gua mungkin dosa ini, gua begini ini. Mungkin gua pernah begini dulu jadi begini. Mungkin ini semua dosa diingat, hatta yang darmaji diingat. Tahu darmaji? Dahar 5 bayar 1. Makannya 5 bayarnya 1. Diingat, apa gara-gara itu ya Allah saya sakit begini. Teringat semua dosa-dosanya dah. Ini untungnya Allah kasih kita musibah itu, ingat semua salah-salahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak terkena seorang mukmin dari sakit, dari kesulitan, dari kesusahan, keprihatinan, diberikan hatinya susah, prihatin token listrik belum udah bunyi berkali-kali, itu prihatin, itu Allah yang kasih. Dalam masa prihatin itu gak ada yang sia-sia, gak ada. Jangan dikira ini akan sia-sia, gak ada. Kamu ingat dulu pernah ditinggal oleh keluarga, sedih. Kamu ingat dulu pernah kerja hebat, bangkrut, sedih. Kamu takut nanti saya gimana ke depannya, anak kuliah gimana, prihatin. Maka dalam keadaan yang demikian, maka semua itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali akan dilebur oleh Allah segala kejelekannya apabila kemudian dia kembalikan seluruhnya kepada Allah. Tawakkaltu 'alallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu pun dari orang Islam yang terkena musibah
seperti tertusuk duri atau yang lebih kecil dari itu, kecuali akan Allah tulis 1 derajat kemuliaan dan dilebur oleh Allah sebagian kesalahannya. Ya, kena duri aja Allah akan lebur semua. Nah, kita kalau sudah, jangankan digigit nyamuk aja gegernya, sialan nyamuk memang ini, kurang ajar ya. Dia nggak ngerti itu ada keuntungan di situ nggak? Ya. Insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orangnya yang dikehendaki mendapatkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan berikan kepada dia musibah. Ya, kalau mau naik kelas biasanya ada apa? Ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang sakit lalu sehat seperti hujan yang jatuh dari langit dan membersihkan bumi. Coba indah nggak? Kalau sudah hujan, panas hujan, tanah subur, bersih. Orang sakit begitu, yang tadinya gersang hatinya, sumpek hatinya, sakit, tapi sakitnya orang yang bermukmin ini tumbuh iman di hatinya, tumbuh nadzar di hatinya, tumbuh tawakal di hatinya, sehat, seger langsung. Lah kalau yang sakit orang fasik, ya Allah, kayak habis hujan panas 2 tahun, gersang ya, luar biasa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Isa alaihissalam bersabda, tidak disebut orang yang alim apabila dia tidak gembira ketika datangnya musibah pada dirinya. Wes ngomong apa ente? Jangan ngaku orang alim kalau ente belum gembira ketika Allah mendatangkan musibah kepada kita. Ini kalau kata orang kita biasa, enggak disebut alim enggak apa-apa ya Allah. Padahal keberuntungan yang luar biasa Allah jadikan seseorang jadi orang yang alim. Dan masih banyak lagi hadis yang menceritakan tentang keuntungannya orang yang terkena musibah, hingga sakit panas yang tinggi, hingga sakit panas dingin, atau sakit mata sampai buta, bagian musibah yang Allah jadikan yang akan meningkatkan derajatnya seseorang. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kaum Ansor yang sedang sakit panas dingin. Ada sebuah musibah di kalangan orang Ansor, semua pada sakit. Adapun sakit panas dingin itu membersihkan dosa dan sebagai kafaroh tebusan dosa-dosa yang kalian lakukan. Aku sakit semua, aku bersabda, orang yang sakit panas dingin itu bagaikan merontokkan semua dosa-dosanya. Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, kami mohon engkau minta kepada Allah agar menambah panas kami ya Allah. Pernah kamu begitu? Paling ke dokter obat yang paling manjur dok, yang sekali suntik kempes. Ya Allah. Sahabat minta di, kayak kemarin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ngomong apa? Andai sakaratul maut,
sakitnya sakaratul maut itu mengurangi dosa-dosa saya, melebur dosa-dosa saya tidak akan minta diringankan sakaratul mautnya. Kamu nggak akan doa Allahumma hawwin alaina bisa pakai kata Mas Aziz. Ngapain doa-doa itu? Kalau memang ya kita bisa mendapatkan keringanan dari dosa-dosa karena sakaratul maut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya panas dingin itu akan menghilangkan kesalahan anak Adam sebagaimana api menghilangkan karat-karat pada besi. Semakin panas, semakin cepat hilang karatnya. Sedikit panas, nggak hilang-hilang, nggak pernah panas, karatan tok isinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ketika seorang hamba beriman dicoba oleh Allah dengan sakit kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku akan ganti kedua matanya dengan surga sebagai pahalanya. Coba, sakit mata aja diganti pakai surga. Artinya apa? Allah perintahkan kita untuk menerima gitu loh. Ridho. Kalau sudah Allah yang ngasih itu pasti ada untungnya. Ridho. Nah ini untuk ridho ini Allah berat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diuji seorang hamba setelah keluar dari agamanya dengan lebih berat dari hilangnya kedua penglihatannya, dan tidak dihilangkan oleh Allah penglihatan hamba lalu dia bersabar, kecuali akan dipertemukan hamba itu kepada Allah dan dia tidak akan dihisab oleh Allah. Ujian yang paling berat itu keluar agama Islam. Lah, kalau masih Islam, ujian yang lain enteng. Sampai ujian mata diambil pun itu bagian terberat setelah kamu tidak dibikin keluar dari Islam. Artinya setelah diberi oleh Allah kesempurnaan iman, nikmat yang kita terima setelahnya apa? Sehat. Makanya sehat itu kenikmatan setelah iman. Jangan yang penting sehat, nggak iman nggak apa-apa, lu gila namanya. Ada orang saking sakit udah nggak tahan, berobatnya ke pastor. Begitu diobatin pastor terus sembuh. Emang pastor jos, yang lainnya nggak jos, pindah agama. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Artinya begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan. Dan inti dari hikmah ini adalah rasa sakit yang akan kita terima tidak akan pernah bisa berkurang kecuali kita mengetahui siapa yang memberi sakit tersebut. Tambah beratnya rasa sakit karena tambah kamu jauh dari mengingat Allah. Jadi orang yang menganggap dalam musibah itu nggak ada pertolongan Allah, bukan karena nggak ada, tapi karena pikiran kamu nggak sampai menemukan kelembutan Allah di dalam tiap-tiap ujian yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah akal yang cerdas, hati yang lapang, pikiran yang pintar, hingga bisa melihat senantiasa hikmah-hikmah di dalam setiap kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa ridho, menerima, sabar dan syukur atas tiap-tiap ujian yang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selamat dunia sampai di akhirat, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani illani wa kulli dhi mahabbah jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dada ta'si suhbi Alhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.